warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Agus. Kali ini kita coba menentukan momen pada struktur sasis tertentu pada balok menerus dengan menggunakan persamaan atau metode distribusi momen atau disebut juga dengan metode cross. Di sini kita lihat ada 3 perletakan, titik A, titik B, dan titik C. Kemudian di sini ada beban merata, ada beban terpusat dan beban terpusat. Kemudian di sini juga ada jaraknya nih. A ke B 4 meter, B ke C 4 meter, C aksen 1 meter. Kemudian di sini ada juga 2 EI dan EI. Ini E itu adalah modulus elastisitas, kemudian I itu adalah inersia. Itu tergantung dari penampang, sedangkan E tergantung dari bahan apa konstruksi itu dibuat. Nah, jadi kalau kita lihat di pada struktur ini kalau kita lihat di sini ada momen yang akan ditentukan itu adalah momen di titik A, B, dan C. Tapi di titik A sudah bisa kita hitung berapa momennya. Kemudian di titik C juga sudah bisa kita hitung berapa momen di titik C. Momen di titik A itu adalah setengah Q X kuadrat, di mana X nya 1 meter, jadi setengah kali 2 kali 1 kali 1. Kemudian di sini adalah momen di titik C adalah 2 dikali dengan 1, yaitu adalah 2. Itu momennya adalah momen negatif. Ini negatif di C, kemudian di titik A. Kemudian lebih jelasnya bisa kita lihat pada ini free body dari A aksen ke A. X besar sama dengan 0 dan X kecil sama dengan 1, di mana X itu dari A aksen ke A. Ini kita ambil sejauh X ya, sejauh X. Kemudian ini adalah Q-nya. Kemudian kita menjauh dari titik ini, maka di sini min X min, kemudian juga min Q kali X kali setengah X. Kemudian ini adalah persamaan momen untuk daerah A aksen ke A. Ini dapat momen di titik A aksen 0, kemudian momen di titik A itu adalah min 1. Kemudian pada C aksen C ini kalau kita lihat X besar sama dengan 0, X kecil sama dengan 1, di mana X itu dari C aksen ke titik C. Nah, ini kita tinjau dari titik ini positif, ini juga positif, ini positif. Kemudian MX adalah min 2, P2 min P2 kali X. Nah, ini didapat momen di titik C adalah min 2 ton meter. Nah, selesai. Kalau sudah selesai, kita lanjut. Di sini sudah kita buatkan tabelnya. Ada sambungan. Sambungan di sini adalah titik A, kemudian ada titik B, dan ada titik C. Di titik A itu ada A aksen, kemudian AB, kemudian di titik B itu adalah BA, kemudian BC, titik C adalah CB dan C aksen. Di sini ada panjang, ini panjangnya adalah 1 meter, 4 meter, 4 meter, 4 meter, 4 meter, 1 meter. Kemudian EI-nya AB itu adalah 2, 2, ini 1, 1. Kemudian kekakuan itu adalah EI per L, EI per L. Nah, ini juga EI per L, EI per L. Kemudian ini juga EI per L. Nah, faktor distribusi ya, faktor distribusi kalau di titik A itu, karena di titik A itu adalah sendi, maka faktor distribusinya adalah 1. Ya, begitu juga di titik C itu adalah sendi, faktor distribusinya adalah 1. Jadi kalau di ujungnya itu konstruksi itu peletakannya jepit ya, maka faktor distribusinya adalah 0. Nah, untuk sambungan di B ya, di B berapa faktor distribusi B ke A, kemudian B ke C. Nah, maka di sini caranya adalah ini kekakuan di sini dibagi dengan jumlah dari kekakuan BA tambah dengan BC. Ini juga kekakuan BC dibagi dengan BA tambah BC. Nah, kemudian siklus pertama baris ke-1 itu adalah momen primer ya. Momen primer kalau kita lihat pada batang ini AB itu adalah beban merata. Kalau untuk beban merata, momen primernya adalah min 1/12 QL kuadrat. Ini L ya, L nya adalah 4, 1/12. Jadi kalau batang AB, kalau kita buatkan momen primernya AB atau BA itu adalah
min 1/12 kali Q-nya adalah 2, kemudian X-nya adalah 4 kuadrat. Nah, min 2,667. Kemudian dengan cara yang sama, tapi sini adalah positif ya. Ini adalah momen primernya adalah positif. Nah, dapat 2,667. Kemudian BC kalau kita lihat bentuknya adalah seperti ini. Ini ada B ke C, kemudian ini jaraknya 1 meter, ini 3 meter. Nah, ini kalau kita lihat di sini momen primer itu adalah dua perletakan, di mana perletakannya adalah jepit. Di berapa momen primernya. Jadi kalau kondisi seperti ini 1 meter ini adalah kita misalkan A, ini kita misalkan B kecil misalnya. Maka momen primernya adalah ini P-nya 4 dikali dengan 1, ini 1 adalah ini, kemudian dikali dengan 3, dikali dengan 3 adalah ini. Nah, kemudian dibagi dengan panjangnya 4 meter. BGC panjangnya 4 meter, jadi 4 dikali 4, nah, ini hasilnya 2,25. BC itu negatif ya, negatif. Sebenarnya momennya adalah momen negatif. Negatif ini sebenarnya arah panahnya aja ya, bukan nilai momennya yang negatif, tapi momennya benar negatif. Kalau sini kita buat positif adalah P-nya kemudian dikali dengan 1 kali dengan 1 dikali dengan 3 dibagi dengan 4 ya, L-nya adalah 4 kali dengan dibagi dengan 4 kuadrat. Wah, salah, ini ada yang keliru. Nah, ini hasilnya 0,75, kita buat positif, jadi nanti panah itu adalah searah jarum jam, tapi momen terjadi adalah momen negatif. Nah, ini momen primer pada AB dan batang BC. Bagaimana yang di ujung yang sudah kita dapat tadi. Jadi kalau A ke A aksen, ini A ke A aksen itu tadi sudah dapat min 1. Momennya adalah min ya, min adalah tapi dalam kita plot di sini tidak negatif, karena kalau momen negatif itu seperti ini, panahnya ke bawah ya. Tapi kalau bagian A aksen dia searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti positif. Beda dengan yang ini. Ini nanti yang di titik C, dia kan kalau momen negatif kan panahnya ke bawah, arah panah ke bawah. Tapi C ke C aksen itu panahnya berlawan arah dengan jarum jam. Maka di sini kita buat dapatnya tadi adalah min 2. Nah, jadi bukan positif yang kita buat. Nah, ini siklus pertama baris kedua. Jadi caranya adalah ini kita jumlahkan titik A. Ini kan titik A nih, ini titik A, titik B, titik C. Nah, jadi titik A itu kita distribusikan momen ya. Ini kalau metode cross itu kan sebenarnya kan ini dikunci, kemudian kita lepas kuncinya, maka dia momen itu terdistribusi sampai dia konstan. Nah, itu cara berpikir. Nah, ini kalau kita cara baris yang kedua itu ini kita jumlahkan pada satu titik ya, kemudian dikali dengan min faktor distribusi. Nah, ini juga BC titik sambungan B itu BA dan BC kita jumlahkan dikali dengan min faktor distribusi. Nah, ini juga kita jumlahkan, ini kali dengan min faktor distribusi. Ini juga titik C kita jumlahkan dikali dengan min faktor distribusi. Nah, untuk baris kedua untuk siklus kedua baris pertama, nah, maka di sini kalau AB itu setengah dari BA.
Kalau BA setengah dari AB. Kalau BC setengah dari CB. Kalau CB setengah dari BC. Dah, selesai. Nah, untuk yang di sini caranya sama yaitu kita ini di titik di sambungan A itu yang ada cuma AB. Jadi yang A aksen tidak ada, dikali dengan min faktor distribusi. Ini juga dikali dengan min faktor distribusi. Nah, ini kita jumlahkan dikali dengan min faktor distribusi. Ini juga jumlahkan dikali min faktor distribusi. Nah, jadi udah sampai siklus udah sampai siklus kedua. Ini kita apakan? Kita copy ya, kita copy ini supaya lebih cepat sampai 0. Jadi sampai dia berhenti ya, itu sebenarnya ya. Sampai 0. Belum 0,61, 0,09, 0,03, 0,015, 0,08. Nah, ini udah mulai 0. Masih ada sebenarnya ya. Dah, tanggap aja lah, atau kita tambah lagi bisa, kita tambah siklusnya. Jadi ini di copy bisa. Siklus ke 11 dan ini adalah siklus ke 12. Nah, ini belum, coba ini copy. Sudah 0. Ini sudah 0. Nah, habis itu tadi ada sambungan ya, sambungan A, B dan C, C. Nah, kemudian di A tadi A aksen, ada A ke B, B ke A, B ke C, C ke B. Nah, ini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan ini siklus 1 sampai ke siklus 12. Nah, ini juga kita jumlah sampai siklus 12. Nah, atau kita tarik aja. Kita tarik. Nah, jadi momen di titik titik A itu tadi sudah dapat 1 ya. Kemudian momen di titik B dapat 2,25. Tapi di sini ada dua, ada plus 1 dan ada negatif 1. Ada plus 2,25, ada negatif 2,25. Ada plus 2, ada dan min 2. Nah, ini sebenarnya ini tanda ini itu untuk penggambarannya aja. Nah, ini gambar konstruksi tadi. Ini titik A tadi, titik B, titik C. Jadi ini positif. Nah, ini searah jarum jam. Ini negatif berlawanan arah jarum jam. Maka di sini momennya adalah 1 negatif karena panahnya arahnya ke bawah. Nah, ini juga positif searah negatif berlawanan, tapi momen di sini adalah momen negatif. Di sini titik C 2 searah CB, CC aksen berlawanan arah. Jadi momen di sini adalah momen negatif. Nah, itulah cara menghitung momen pada balok menerus dengan menggunakan metode distribusi momen atau disebut juga dengan metode cross. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit membantu mahasiswa dalam memahami metode distribusi momen atau metode cross. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.